Ronaldo atur lu, Ronaldo. Udah pas gitu. Udah geser sendiri abang duduk. Ronaldo tolong aturin sana Ronaldo. Voice ya tolong. Gua ujung situ deh. Ke sini ya? Ini makanya maju dikit lagi ya? Maju aman nggak sih? Aman ya, sayang-sayang dulu. Terus lagi. Silat sini. Media banyak kan sendiri. Aman nggak kelihatan ya? Udah gue rekod bang ya, nggak apa-apa ya. Udah gue rekod nggak apa-apa ya. Apa? Gue rekod nggak apa-apa ya. Iya. Dan jangan melewat ya. Oh ya silakan deh. Si Upa manis banget. Ah bisa silakan ya. Udah Profesi ya. Maaf ya deh. Udah mana bang dah? Ya. Aman ya bang? sialan di sini kemarin. Bang Ical. Bembeng. Hana nggak jadi ujung. Masih muat nggak? Nggak. Nggak muat ya? Kayaknya bagusnya ke sini. Cakep. Ujung tengah. Pada melontar bos. Biar adil. Biar adil. Mau ujung tengah di center. Apa? Udah bener. Iya. Ujung tengah. Melontar tadi. Ujung tadi udah. Sini. Iya. Sini ya. Itu season kedua aja ke sini. Social distancing. Iya, enggak sesi doang. TV nggak usah, udah ada perwakilan nih. Udah sana pulang. Ini udah ada. Yang dua tim. Lu taruh sini pasti sini. Tengah dong, tengah. Hei, tengah dong. Nanti. Jangan tengah dong. Itu makinya. Hei. Apa asain tengah tuh? Udah datang. Kata saya sih. Lagi ambil tetes mata. Amin ya Allah. Terus cocok. Bodyguard kiri kanan. Iya. Udah. Udah, sikat. Sikat. Oh, ini yang versi nyelempet. Kalau di sini Nando ejek. Atas udah live. Udah. Hai, story wartawan udah. Ini udah juga. Udah. Nungguin Tengku Dewi ya. Kasus apa? Ini juga harusnya berdiri ya. Kenapa tiduran? Kan live. Agak lain emang Nusantara TV. Di sender aja kali ya. Kalau live pada Kan kita nggak bisa yang lah, tutup sih. Itu doang. Ini ada gercep. Besok atuh. Nah, Oh iya. Kok bodoh ya? Kan aku nggak dikasih tribut. Kan story wartawan mau bikin Bayi muang kali. reporter satu orang tuh satu pertanyaan. Selamat malam semuanya. copot ininya kan Lina. kayak nono Ini siapa ini? Itu ada itu. Ini Padeha. jangan gitu dong Bocor. setan juga lu Melayu.
sekarang. Hah? TV PDH nih. Ada lagi. Siapa? Lagi pelaminan ya. Tiara mau di sini. Iya, Emang itu lagi nih. Enggak di ini lagi kecilin. Ada bulan nyender nggak sih apa Ini agak Sari coba boleh nyender nggak? ender di mana? Jadi gagal, Bos. TV PDH lu. Kamera lu mana? Tiara. Tapi ngapain diobatin sih? Nggak tahu emang makanya. Sengaja biar ngobrol. Di geli banget. Gua nggak pernah digituin. Dibalik ini di sini. Gajin itu pakai Bang Nando kalau yang aku Pegangan lu kosong-kosong. Aku boleh nyender nggak sih HP-nya ini? Manja banget sih nyender. Udah nggak ada yang disenderin nih Bang Dito. Nih, di sini nih. Nah, tahu ya? Ini nih, ngaceng banget. Sari. Apa Kak? Kak Dina apa? Ini nih, ngaceng banget nih. Iya. Lusuh. Perwakilan aja yang nanya gitu siapa. Jadi Eli itu Eli ntar ya. panas juga kan. Nanyanya juga banyak kan. Nyamanan dan keamanan. AC-nya itu deh. Ini gue nitip apa yang tahu ya Kak? Selamat malam semuanya. Perwakilan aja Kak. Kalau ada khusus kan ya, khusus. Ada banyak. Dia mau satu sih. Kalau mau pindah aja kita Tolong ke sini. Nah, cakep tuh. Jangan mau ngomongnya pindah. Makanya masih ada. Mau Ustad aja ya. Oh, belum meninggal. Orang Cipadu, lagunya gua anda. Mau Ustad aja. Tulis aja kali ya. Di situ ya. Nah, itu Mansur bener. Oh, hari pagi nih perwakilan pertanyaan. Lebih adem. Gak apa-apa, udah jauh-jauh dah. Sendiri kemana? Ntar abis di live streamingnya. Gak boleh tahu. Lu berdiri dulu, Ki. Kamera lu. Dah. Ada Ini lihat dulu. Dia udah live. Aduh, saya masuk. Iya, itu gara-gara tadi tuh coba tuh. Ayo. Seragam tuh. Gua matiin, nggak bisa nyalain lagi. Nah, sini bisa. Tiara, sedikit Tiara. Kalingan ini. Kalingan ya. Di sini nih. Enggak ada kalau depan ini. Ini di sini nih. Wah, betul loh. Oh. Sandarin di sini tuh. Ya nanti ya. Kan di perpanen aja nih. Orang baik. Kameramennya dia tuh. Iya sih. Nutup. Saring itu. Belum. Bener ya nanya itu nutup. Nutup Sari. Nutup. Orang Gue pegang aja. Ya berarti nggak bisa. di situ aja dulu. Ini apa gitu? Tak lu nggak bisa. Ini masih isinya yang berat. Kayak buku dong. Nggak bisa bang. Kegedean. Yang mana berat? Kenapa hidung lu somplak? Ikan lo. Bisa isinya. Ya Allah, jangan kira ya. Yang kan buat nempel. Anjing bang. Tuh ditanyain kenapa emang itu. Nah tuh taruh depan tower tuh. Aku juga itu datang Bang. Nah, iya lah. Ini mulut siapa? Jadi nggak jadi nih. Tiara. Pulang aja. Gue pegang. Gak ada ngomong-ngomong ya, mahal. Betul yang di meja nih. Udah makan. Mau nadi Jul. Ah siapa? Goyang-goyangin. Keluar. Mau nadi. Beli di Munadi. Ah. Mau bangun. Sesi doang. Dia nggak mau. Pinjam handphone. Oh iya. Motor ganti sama itu boleh. Iya. Nah, guru. Oper. Geser. Nggak bisa lagi maba. Geser aja. Ini udah di
luar aja udah ada perwakilan bro. Ini perwakilan bro. Iya, Ngapain di sini? Udah kagak enak dilihat kayak Apa kabar lu? Engkong. Sinta, kalau mau itu nyalain ya Sinta. Oh, barang udah nyala. Sudah. Ya udah. Nah, enggak ada yang nyala. Ciao. Saya katanya pindah ruangan Ciao. Oh, yang kemarin itu. Disundut dia. Bembeng. Nempel tembok tuh. Oke. Shoot saya. Stop di depan. Gua sama Ini ada gitu. jaga gitu ya. Orang bandara ngapain sih? Obeng Polda. Obeng Polda. Kerja keras Obeng Polda. bandara juga bikin gitu. Polda. Asal dikasih jawabannya buat kondangan. WhatsApp aja WhatsApp. Tahu lu marah. Hidungnya ke gerita. Marah-marah kagak dengar. Rame amat ya. Amat ya. Kita nggak jadi nih. Ronaldo sebelumnya lu ada Lagi di WhatsApp udah. Facebook ya? Agak di silent ya Dek ya. Iya, Ini Bang. bukan kita ya. Sepi ini. Ya. Aman kan ya? Abang gua aman. Aman. Apa Dan? Sehat Bang? Masuk Bang. Oh iya Bang. Kita jaga ini Bang. Ini Obeng Polda nih. Pengen. Orang Polda. Udah berapa kali gua masuk pakai seragam? Gua tebak ya. Ada dia dah. Gak disuruh ngomong. Udah harga dirinya. Daripada di SP ya. Ini saya Oh, Polda. Hah? Melawan dia radikal, radikal bebas. Oh, berdua dong gua berarti Polda. Amat cus. Cus. Faisal sekarang udah nama baru. Franciscus. Panggilannya Cus. Pom bensin. Sampai Anaknya di mana? Kalau anak buah Itu di samping di food court. karena yang bulat Kalau kayak enggak swipe ke kanan ya. Atau ke kiri. Atau ke atas. Kanan. biasa pakai handphone kan? Daki, Baterai kong. Apa baterai mah. Sabar Abang dah. Iya peluk aja peluk. Kecup keningnya tuh. Lagi jangan marah. Dia main. Diri dulu kan sih kalau Gimana Om? tiara. Jangan ya. Sepenuhnya. Ini pas gue di sini berangkat. Gua aja Baterai apa? Lobet tuh. Divisi lagi. Baterai nggak jadi preskon kelar. Sengaja dimatiin asli. Woi, baterai kamera habis, woi. Baterai kamera lo habis, woi. Habis. Iya, habis. Selo, kelar aja di sini. Iya. Masih ada beli sini kok. Wi, ayo Wi. Kerja keras. Ngantuk. Baterai. Terus baterai kamu gitu nyalain mulu. Aja ada. Wawancara-wacaranya sama Dandi. Pindah. Lagi eksklusif kemarin. Dandi. Kalau jadi religi persiapan. Itu aja kita pakai Xiaomi. Yang punya HP Xiaomi AC-nya.
Bagi duit. Ih. Ya, sudah di TV kira dia. Oh, ini prima donna. Lagi berdua sama Arif. Prima donna. Cus apa Direbutin Eki mau jurek. Aduh, gue gak ikutan deh kali itu. Anissa, gue gak bisa ikutan kali itu. Jangan takut. Ribut. Ini WhatsApp kalau dibuka isinya 2 orang itu sih. Tragedi. Gak apa-apa, bukan gua marah. Ini kalau dibuka, anjing. Kan prima donna. Jadi saksi ntar. Ini kalau dibuka isinya WA dengan 2 orang. Direbutin anjing. Mau bacain gak? Gue trauma udah. Lagi deh salah. Lagian lu diajak. Makan gak mau mana aja. Apalagi di WA gini nih. Malam lagi. Apalagi di WA gini. Jangan aja. Ada sesuatu yang tidak. Oh iya betul. Apa mau gue kasih tunjuk tadi? Kan dia aja dia nggak apa-apa. Masih jari. Sama ya. Percaya sama. Tumpang darah lagi. Iya. Itu kan kata-kata gue enggak. Maaf ya. Lebaran nih pojok nih. Ini lebaran. Ganti kakinya. Hah? Ini yang gua Ganti kaki. Maunya sih, Om. Ganti kaki kucing. Kunci Cepi kenapa? Saya ini Marwet kasar. kasar sekarang. Bagus dong. Masih yang ngajarin nih. Salu. Oh iya. Jambak ya. Kalau ayam. Gue cuma di redaksi kan kesananya kan gue emosi udah. Gue emosi. Itu nanya jam segini. Tadi udah nanya. Iya. Oh iya, tadi kan nanya padahal. Ini deh. Baru nanya sekarang. Ada agenda minum enggak? Ya bodo amat. Orang udah susul cari teman dari Langsung udah ya. Perasaan gue mau share sesuatu deh. Pengen banget bilang. Keringetan ketek. Basket. Mantap gue naik pantau. Atau lu taikin. Masa kata Lu mau kenal letusan. Enggak lah, enggak mungkin lah. nih, masa kata Pasti di luarnya kata kenal letusan juga udah aktif aja. Udah tahu gitu gue tidur. Kalau gue bilang gini, Hana jangan sampai lu injak anaknya ini marah ya. Ini bang itu. Di luar. Jangan penuh-penuh. Alhamdulillah aman. Anak kakak tuh baca masih dia gue dibohongin open trip. Nggak ada ya. Nih masih nyalain nih. Gersang banget itu. Mati ini. Sabotase nih. Oke, sentral. Banyak. Ngenahan ke. Wah enak thank you lagi. Suka angin dah. Susah kan jawabannya. Susah ya. Kita tuh terlalu seksi, susah lu gue miring. Nah gitu tuh. Tuh gue sarapan di depan anak Krakatau. Gue nggak dibohongin, Pace. Nggak dibohongin. Mana hari ininya nih buruan? Inces. Maaf ya guys, belum mulai juga nih para penonton Tablet Bintang. Ditunggu ya. Ini dapat dari hadiah. Belum mulai juga nih. Oke. Yo semangat. Oke. Kasih jalan. Aturin jalan Sisi aja ya. Kasih dia nama. Aku dapat dulu ya. Ical, ini Ical. Ya mana. Hai semuanya. Rekodnya.
bang, sorry bang. Yakin nih mau satu sesi? Udah. Sesi boleh nggak bang? Boleh. 2 sesi boleh aja, 2 sesi aja ya. Nah, tuh. silakan mundur. Yang datang siang. Ya, yang datang mundur gitu ya. Yang datang terakhir mundur. Aman. Oke. Ini juga aja lah ya. Itu nggak apa-apa ya? Mundur Win. Oke. Gimana guys? Mau sesi bagaimana? Ya lanjut. Ya. Udah bisa kita mulai ya? Bisa Bang. Oke. Terima kasih ya atas perhatian dari teman-teman media terkait dengan masalah yang sedang dihadapi oleh klien kami Tengku Dewi. Nggak nyangka nih perhatiannya sebanyak ini. Jadi kemarin itu memang banyak teman-teman media setelah wawancara di Jumat yang lalu, setelah Dewi masukkan pertemuan kita di IG, ya jadi teman-teman media sudah langsung cari abang untuk bertanya ada apa. Hari Kamis itu, hari Jumat akhirnya ketemu di kantor. Nah, setelah sesi wawancara di hari Jumat itu, ada beberapa teman media yang WhatsApp abang bertanya itu, bang bisa nggak? Misalnya ada yang minta podcast gitu ya, bareng Tengku, atau kapan bang abang dengan Dewi bareng-bareng kan gitu. Nah, karena banyak hal-hal yang seperti itu dan memang nggak pernah kita rencanakan untuk preskon secara khusus. Jadi kemarin itu saya hanya memberikan pesan balik ke teman-teman wartawan yang WhatsApp saya katakan kalau mau hari Senin itu memang saya ada pertemuan dengan klien saya Tengku Dewi terkait dengan masalah gugatan yang sedang saya garap itu, ada konsultasi biar semua proses hukum yang sedang kami lakukan itu berjalan baik, berjalan sebagaimana seharusnya, dan materi-materi yang kita tuangkan dalam gugatan itu benar-benar suatu situasi fakta yang dialami oleh Tengku Dewi kan gitu. Jadi itulah yang membuat hari ini ada pertemuan kita di kantor abang dengan teman-teman media dan juga Tengku Dewi. Jadi sekali lagi mohon maaf karena ini bukan preskon. Kalau preskon kita mungkin akan cari tempat yang lebih besar, yang lebih nyaman. Ini hanya karena kita ingin berbagi juga dengan teman-teman media yang memberikan perhatian biar terus memberikan support kepada klien kami Tengku Dewi. Jadi abang kasih tahu hari Senin Tengku Dewi akan datang tuh ke kantor, kita mau bahas lebih dalam tentang gugatan yang sekarang sedang lagi abang proses. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Gugatannya on proses. Kita harapkan dalam minggu ini kalau tidak ada hal-hal lain itu apa, koreksi dari Tengku Dewi misalnya, ya bang ini faktanya seperti ini seperti ini, mungkin paling tidak di hari Jumat dalam minggu ini kita sudah bisa daftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Cibinong. Jadi tetap mohon support dari teman-teman media semua. Jadi itu yang bisa bang sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan mumpung saya ada, Tengku Dewi ada, ya silakan. Alasan ingin mengajukan gugatan apa dari Tengku dulu? Kalau alasannya mungkin udah pada tahu ya, nggak perlu diulangi lagi ya. Udah sering juga saya curhat di podcast gitu, udah pasti karena sudah tidak ada kecocokan karena perselingkuhan. Kak Dewi, selain gugatan cerai ada gugatan yang lain nggak Kak Dewi? Kalau itu sebelum kita menikah juga kita udah ada surat perjanjian pisah harta sih. Bang Minola yang lebih ngerti ya. Kak Dewi mau nanya, ini kan dalam ya, terus gimana sih nanti perjuangan kedepannya setelah melahirkan atau mungkin nanti akan comeback ke dunia entertainment kah atau seperti apa gitu perjuangannya? Perjuangannya yang pasti ya menjalani hidup aja, cuma bedanya sekarang kan tanpa suami ya. Jadi sendiri, jadi single mom. Ya lebih mungkin aku akan lebih semangat lagi buat kerja. Kalau di entertain ya masih, karena itu tidak mempengaruhi aku bercerai atau tidak sih, karena memang itu udah pekerjaan aku kan ya. Tapi bersedia diamanin itu nggak Andre ketika nanti lahiran atau seperti apa kebijakannya dari kamu? Aku sih pengennya sama Andrew tuh benar-benar baik-baik aja pisahnya, semuanya kita selesaikan baik-baik. Jadi nanti urusan anak dari sekarang juga aku tidak melarang sih. Jadi dia masih quality time juga kadang sama anak aku. Kak Dewi kan sebelumnya katanya mau fokus lahiran dulu baru memikirkan gugatan. Tapi kenapa apa yang membuat Kak Dewi mempercepat istilahnya kayak gitu Kak?
Ya mungkin karena supaya statusnya jelas lebih enak kali ya daripada ngegantung. Karena kalau untuk nunggu lahiran 2 bulan 3 bulan, 2 bulan ya, 2 bulan lagi lumayan lama ya. Jadi biar enak juga ke saya dan ke Andrew-nya juga gitu. Andrew sendiri masih suka nemuin Kak Dewi? Enggak, aku udah nggak ada kontak lagi, cuma urusan anak aja lewat babysitter. Kalau untuk nafkah sendiri Kak mungkin masih suka ngasih juga atau gimana sih? Apa emang benar-benar udah stop sejak ketahuan? Karena nggak ada komunikasi, jadi saya nggak ada ngobrolin soal nafkah juga sih. Kak, ini dari Andrew-nya memutus komunikasi atau ada larangan dari Dari saya dulu, maksudnya biar statusnya ini kan jelas dulu. Saya kan lagi memproses. Jadi supaya fokus, nggak ada pikiran untuk apa ya. Kalau misalnya banyak masukan itu kan pusing ya. Jadi aku cut dulu aja sampai ada statusnya benar-benar jelas. Apa karena takut luluh gitu Kak? Kalau ya mungkin bisa jadi ya. Tapi dari Andrew-nya nggak ada kayak usaha buat jalin komunikasi bagaimana gitu Kak? Kan sudah ada. tertutup. Udah tertutup. Paling melalui babysitter aja. Cuma disampaikan gitu aja berarti ya. Tapi dari Andrew sendiri ada keinginan mempertahankan nggak sih sebenarnya sebelum Kakak untuk mau? Dari siapa yang mempertahankan? Dari Andrew sendiri ada gimana tuh? Ya jadi gini, itu juga pertanyaan yang saya ajukan ke Tengku pada waktu itu ya. Jadi saya bantu mewakili Dewi untuk menjawabnya. Jadi simpelnya seperti ini. Kalau memang misalnya Andrew itu menghormati perkawinannya dengan Tengku Dewi dan betul-betul ingin menjaga agar rumah tangga itu tetap berjalan dengan baik, harusnya Andrew tidak melakukan apa yang dia lakukan hari ini. Ya, salah, oke, semua orang berbuat salah. Tapi kalau misalnya salahnya itu berulang-ulang dan salahnya itu hal yang sama terus-menerus selama hampir kurang lebih 11 tahun dalam rumah tangga ya. Kalau berumah tangga 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun pacaran. Nah, 7 tahun berumah tangga. Ini kan membuat Tengku Dewi berpikir Andrew tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau memang misalnya dalam lisannya dia mengatakan sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya, sungguh-sungguh menyayangi dan mencintai Tengku Dewi, sungguh-sungguh ingin memberikan segala sesuatunya untuk kepentingan anak dan istri, perbuatannya tidak menunjukkan hal seperti itu gitu. Karena kembali lagi Andrew melakukan kesalahan yang sama yang sudah lebih dari 2 kali dimaafkan oleh Tengku Dewi. Jadi dengan kondisi seperti itu ya kita harus mengartikan Andrew tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangga. Itu juga yang membuat Tengku Dewi akhirnya sampai kepada pemikiran dia harus fokus untuk mengajukan gugatan perceraian, statusnya jelas. Karena kalau misalnya berulang-ulang ini nggak selesai-selesai, Dewi akan terus mendapatkan tekanan secara mental, terus kemudian akan menghadapi situasi yang sama seperti yang dialami hari ini, dan itu tidak baik buat kesehatan mentalnya, dan Dewi juga berhak untuk berbahagia. Saya kira seperti itu ya. Kak Dewi, selain selingkuh mungkin ada faktor lain nggak, Kak? Misalnya kekerasan atau hal lain yang nggak bisa dimaafkan? Enggak ada. Semuanya baik-baik aja. Dia juga suami yang baik, bertanggung jawab. Cuma masalah itu aja. Kak Dewi, mohon konfirmasinya apakah memang sebelum menikah sifat dari Andra ini memang sudah diketahui terlebih dahulu sama Kak Dewi atau seperti apa? Abang aja yang jawab. Abang soalnya curhatnya udah ke abang semua. Jadi kalau dibilang apakah sebelum menikah sudah mengetahui perilaku ini atau belum, ya sudah pasti perilaku ini tidak diketahui oleh Dewi sebelumnya. Karena kalau misalnya pada waktu masa-masa pacaran perilaku ini sudah diketahui, Dewi bilang ya saya nggak mungkin dong mau menikah dengan orang yang di masa pacarannya pun sudah menyakiti, sudah ketahuan perilakunya tidak baik. Justru karena di masa-masa pacaran semuanya itu baik-baik saja, semuanya itu indah saja, sehingga akhirnya Dewi percaya bahwa Andrew bermunculan satu persatu begitu. Nah, Kak Dewi, apa yang akhirnya menjadi alasan ketika ini terjadi dan Kak Dewi memilih untuk ngepostnya di sosial media nih, Kak? Alasannya ya karena memang saya udah sering memaafkan, jadi ini mungkin final yang harus saya lakukan, bahwa saya menunjukkan kalau saya sudah tidak mau lagi gitu. Tidak mau lagi disakiti. Tidak mau lagi diselingkuhi, tidak mau lagi dikhianati. Betul. Dan mungkin pelajaran juga ya dari kasus aku buat
para Suami. ibu-ibu nih atau moms yang takut speak up, mungkin bisa dicontoh juga biar kena sanksi sosial suami-suami yang sudah beristri tapi masih selingkuh dan sering melakukan lagi gitu. Tapi Kak Dewi agak terkejut nggak sih dengan nama-nama perempuan yang di luar dugaan seperti itu? Saya nggak nganggep sih mas, soalnya saya tahu perempuan-perempuan itu cuma selewat dua lewat doang sih. Komunikasi sendiri sama Soraya Rasyid sejauh ini seperti apa nih Pak? Komunikasi kalau misalnya sama dia tuh cuma untuk pembuktian yang kemarin itu aja, yang masalah itu, habis itu nggak ada komunikasi lagi dan nggak ada yang perlu dikomunikasikan juga. Sempat ada ancaman gak sih setelah meng-up semua bukti-bukti selingkuhnya Andrew, Kak? Maksudnya ada efek gitu nggak sih? Efeknya paling Instagram aku di shadow ban, aku nggak tahu siapa yang laporin. Jadi kalau misalnya kalian Instagram aku tuh nggak bisa search kan, harus ngelihat orang, misalnya Bang Minola follow aku nih, baru ketahuan gitu loh. Pas aku lihat reportnya, karena mungkin aku nge-up yang soal kasus aku, jadi ada beberapa pihak mungkin yang nggak seneng ya dibuka aibnya gitu kan, jadi di report gitu. Sempat terkejut gak sih nama Soraya Larasati jadi ikut? Beda orang mas, kasihan beda suaminya. Sempat terkejut ya, karena setahu saya memang mereka hubungannya itu cuma partner kerja aja karena sering bareng ya, kayak beberapa kali tuh bareng. Nah itu juga tuh yang bikin aku shock juga, maksudnya wah ini temen atau temen gitu loh, dan terbuka tuh di saat kasus ini, mungkin udah jalan Tuhan kali ya. Kak Dewi kan udah ngantongin bukti juga ya, ada hubungan antara SR dan suaminya. Ada ini nggak Kak niatan untuk melaporkan pidana? Nah kalau itu nanti tuh kita lagi discuss ya, belum bisa dikasih jawabannya. Kak, mungkin Kita lagi ngumpulin bukti-bukti dulu ya. Kak, terkait perselingkuhan ini kan mungkin bukan sekali aja ya Kak. Mungkin sempat gak sih kan awal ketahuan kayak ngasih alasan gitu kenapa, klarifikasi terkait kenapa dia selingkuh gitu. Mungkin kan sempat ada obrolan juga dengan Kak Kampi seperti apa sih? Iya biasa lah, kalau misalnya laki-laki bilangnya iseng, tidak ada hubungan apa-apa, cuma iseng-iseng aja, jadi nggak usah dipikirin, tidak ada yang spesial, hanya saya maafin. Tapi kalau kemarin-kemarin kan memang tidak ada bukti. Kalau ini kan memang ada bukti yang kuat, makanya ya saya tidak mau mendenial apa-apa yang masuk lagi gitu. Berarti bisa dikatakan sebelum itu udah ada kecurigaan berarti Kak? Maksudnya meminta maaf dan maafkan gak sih yang awal-awal itu? Yang lama-lama maksudnya iya. Berarti sebelumnya udah ada kecurigaan, cuman nggak ada bukti gitu kayak? Iya, cuma buktinya kayak cuma sebatas chat gitu-gitu aja, tapi nggak ada bukti foto, gitu berarti ya? Foto atau video yang benar-benar aku bisa lihat gitu. Itu dari tahun berapa kan mungkin Andrew udah mulai nakal-nakal kayak gitu? Yang nakal-nakal. Kalau yang benar-benar keluar bukti-buktinya yang kuat itu baru tahun ini sih sebenarnya. Yang ya baru tahun ini kalau yang kuat ya buktinya keluar gitu. Nah sebelumnya kan berarti kan ada kecurigaan kan, sebelumnya udah sering berkali-kali gitu, tapi itu dari tahun kemarin. Terus tahun ini yang baru ketahuan lagi. Bisa dibilang nggak cuma satu orang kan? Iya. Kak, ini kan mempertimbangkan lagi hamil juga itu ya. Ada nggak sih kayak mempertimbangkan nanti dulu deh, tunggu anak lahir atau besar dulu baru menggugat cerai gitu? Ada nggak sih pertimbangan itu? Iya, ini mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Hanya saja memang ada beberapa syarat yang diatur, dan syarat itu memang sudah kita lihat dan itu tidak menjadi halangan buat Dewi meskipun dalam keadaan hamil untuk tetap mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, sehingga itulah yang akhirnya menjadi satu kesimpulan final. Dewi mengatakan tetap jalan gugatan cerainya dilakukan saat ini. Ya. Kak Dewi, sorry terusin yang tadi. Setelah memposting bukti telepon bersama SR, apakah dari pihak SR ada merespon Kak Dewi? Dan takut nggak sih nanti itu kan diposting di sosmed ya, nanti takut jadi bumerang nggak sih? Takutnya SR melaporkan kembali Kak Dewi atau bagaimana? Oh nggak takut, karena saya nggak salah. Di situ kan jelas, di bukti itu jelas sekali bahwasannya dia mengakui pada saat kejadian, dan itu statusnya Andrew masih suami saya. Andrew menginap di rumahnya. Dari mulutnya sendiri kan, harusnya dia yang takut dong, bukan saya. Setelah diposting itu SR ada japri nggak sih atau minta di tag atau bagaimana?
Oh, yang waktu di video, yang di voice note itu semua udah jelas ya. Dia kan minta jangan diposting ya, jangan diviralin kan, ada kan. Kalau kalian benar-benar amatin tuh di situ ada semua. Jadi ya di sini saya nggak salah. Saya cuma pengen menggali bukti keluar dari mulutnya sendiri, kan dia sendiri yang ngomong. Tapi setelah diposting kan nggak ada omongan dari SR? Nggak ada, dari manajernya walaupun saya kenal juga nggak ada, semuanya pada silent aja dibawa. Beberapa kali mungkin ya, apa sih yang bikin kuat untuk memaafkan sebelum kejadian sebelumnya nih? Yang kuat buat memaafkan ya udah pasti ya, namanya berumah tangga itu kan yang dipikirin bukan cuma antara dua orang aja, apalagi sekarang saya udah punya anak ya. Banyaklah pertimbangan-pertimbangannya, misalnya dari segi lain dia sebagai suami nggak ada masalah, nggak pernah KDRT segala macam. Cuma kalau diulang-ulangin lagi kan kita juga manusia punya limit ya, itu untuk memaafkan. Sudah berapa lama di rumah minggu? Dan kejadian udah 2 minggu ya bang. Kakak ada penyesalan nggak sih kak? Penyesalan sebenarnya lebih seorang bapak dari 2 anaknya yang nanti bakal melihat jejak digital kan, gitu. Kalau misalnya dia tidak mengubah dirinya sekarang, anggap aja ini kayak hikmah lah, ada hikmah. Memutuskan untuk di-up ke sosial media kan? Pas di-up sih enggak, karena memang lagi emosi kan pada saat itu. Cuma sekarang ini lebih kayak aku nggak mau ngebahas soal apa yang udah dia lakukan segala macam, tapi aku lebih kayak fokus untuk ya udah kita nanti ini baik-baik aja pisahnya, tapi sebagai parents kita tetap baik gitu. Tapi berarti udah nggak ada kekhawatiran kalau kemudian hari anak bisa lihat jejak digital antara kalian? Enggak lah, enggak. Karena anak saya juga masih kecil ya, nanti aja dipikirin. Ada 20 tahun lagi ya. Itu pun kalau digital masih rame. Pas pertama kakak nge-up bukti perselingkuhannya, respon Andrew sendiri gimana kak? Responnya ya kaget, karena kan selama ini saya selalu maafin dia, saya nggak akan melakukan hal-hal gila seperti ini gitu kan. Iya, dia kaget karena kan aku blok, jadi dia sempat nge-DM dari akunnya Instagram anak aku kayak, kamu kenapa tega banget kayak gitu. Tapi langsung saya blok lagi gitu. Mungkin dia juga shock juga, nggak akan nyangka juga bakal kejadian. Kamu kok tega banget gitu ya? Tanyanya yang tega siapa di sini sekarang? Nah itu dia bang. Kamu yang tega. Itu biar netizen yang menjawab ya, kamu yang tega mengangkat masalah ini atau dia yang tega mengkhianati kamu? Ya ini mungkin iya, makanya pelajaran juga buat orang-orang yang jangan meremehkan orang-orang yang sudah memaafkan kalian gitu loh. Bukan berarti manusia itu ada batas kesabarannya loh. Tapi dari keluarga Andrew ada permintaan maaf juga nggak? Udah pasti. Aku sama mamanya lumayan deket ya, lumayan. Maksudnya nggak ada masalah. Mamanya juga bilang, ya Dewi kalau misalnya anak mami memang udah nyakitin, selesaiin baik-baik aja. Tuh mami juga minta maaf gitu aja. Kak tadi kan pacaran udah 5 tahun, terus menikah juga udah 7 tahun. Tapi sampai di detik ini, sampai mau mengajukan ke pengadilan, kakak sendiri masih ada perasaan apa ya, sebagai suami lah, seperti apa gitu, cinta atau sayang, masih ada nggak sih kak? Iya, kalau udah 11 tahun bareng-bareng ya, tadi kan 7 tahun menikah, 5 tahun pacaran, lebih ke memori sih. Ya butuh waktu kali ya untuk move on gitu, kayak butuh berbulan-bulan untuk bisa move on. Karena ada masa-masa baiknya juga yang tetap menjadi memori ya, begitu ya. Tapi sekarang kakak ceritain kan masih berlinang ya kak. Masih kerasa sedihnya tuh karena apa sih? Ada sisi nggak sih? Karena ini. Ya itu dia mbak, memori aja. Yang paling diingat mungkin kak dalam memori pernikahan? Aduh nggak mau ingat-ingat, udah fokus sama yang ini aja, fokus sama proses ya. Yang lama-lama kan udah lewat, jangan diingat-ingat lagi. Berarti mami dari Andrew sendiri udah tahu kalau kakak itu udah bulat keputusannya untuk menceraikan? Kayaknya udah ya, karena dari mamanya sendiri pun udah yang nggak mau aku sakit. Tapi kondisi hubungannya kakak sekarang seperti apa? Baik. Ini 7 bulan. Baik, alhamdulillah sih sehat, masih gerak-gerak, babynya masih aktif. Kak masih konsultasi sama psikolog kan seperti itu kan Udah psikolognya sekarang Bang Winola. Karena Bang Winola juga sebenarnya psikiater juga ya Bang ya, sempat ngobrol soal karakter orang gitu-gitu sih. Nah, tapi sempat worry juga nggak sih kan di tengah kondisi hamil juga, maksudnya harus ngurusin ini juga, takut kenapa amit-amitnya sama.
Bibinya. Makanya saya butuh bantuan orang-orang yang expert seperti Bang Minola buat menghandle kasus saya, karena saya yakin semuanya itu udah ada porsinya masing-masing gitu Mas. Kak Dewi, soal transfer yang 2 juta itu Kenapa mau ditransfer juga? Mungkin bisa dijelasin Kak Dewi yang transferan 2 juta itu. Coba tanya sama perempuan ya Mas, itu si Andrew transfernya buat apa gitu, coba tanya, mungkin beli cilok kali ya. Mahalan ya. Sama penjualan itu. Tapi memang ada penjelasan tentang itu dari Andrew atau gimana Kak? Nggak ada, kan pas waktu aku akan emang udah putus komunikasi. Hanya coba sama si perempuannya itu gitu, buat apa? Nanti lahiran rencananya akan ditemani siapa Kak? Sama keluarga udah pasti, sama orang tua, sama ada beberapa sahabat-sahabat aku, manajer aku juga yang mau nemenin. Berarti udah siap tanpa Andrew ya? Siap lah, orang sesar ini kan tiba-tiba udah ada anak kan ya. Gak perlu ngeden-ngeden. Jadi kalau misalnya udah lahir gitu Kak, udah dibolehin Andrew untuk jenguk bayinya? Boleh, tapi mungkin kita itu kan ada ruangan baby tuh, dia kan bisa lah lihat, masa kasihan juga kan anaknya dia ya, lihat mukanya gitu. Mungkin tidak menutup akses juga kayak kalau setelah selesai lahiran nggak menutup akses juga untuk Andrew buat Enggak dong Mbak, ini kan kalau anak nggak ada urusannya. Maksudnya dengan masalah kita anak ya memang anak-anak tuh tetap dibesarkan sama kedua orang tuanya, tapi mungkin sekarang dengan cara yang berbeda. Kita udah nggak satu rumah lagi dan kita udah nggak bareng lagi. Kamu nanya itu dari pihak keluarga Andrew sendiri ada yang mau menunjuk diri untuk mediasi nggak sih, untuk kayak memperdamaikan kalian berdua gitu, ada nggak sih? Karena mungkin aku udah tutup akses ya, jadi aku nggak tahu mereka ada mediasi atau gimana gitu. Ada kunjungan itu nggak dari keluarga Andrew? Ayo dong kita mediasi nih biar kita damai. Di blog semuanya di blog. Kak, cara jelasin ke anak misalnya kan kakak kan sekarang udah pisah rumah gitu, misalkan anak sering menanyakan keadaan papahnya, gimana cara kakak buat jelasin ke anak kakak? Anak aku masih kecil ya, dan sekarang juga selama 2 minggu kita nggak bareng ini, Andrew itu ada beberapa kali di saat aku kerja itu nyamperin anak aku. Jadi dia ngubungin mbak aku, nanya, ibu di mana? Oh ibu lagi kerja pak sampai sore. Ya udah bapak ke situ ya. Kalian lagi di mana? Bapak mau quality time sama Asian. Ada beberapa kali. Jadi aman, tetap aman ya. Jadi tetap aman. Nggak terganggu ya. Nggak Sekali lagi terganggu. quality time antara ibu dan anaknya nggak terganggu. Aku juga nggak yang wah lu nggak boleh ya ketemu sama anak nih, nggak kayak gitu, karena aku tahu Asian itu deket banget juga sama Andrew. Oke. Kasih kedua nih. Makasih ya. Makasih Kak Dewi. Semangat Kak Dewi. Ya, sorry ya, kita harus jadi yang ngumpul di sini. Semangat Kak. Sabar ya, ini pincatinnya. Yuknya bawa foto dulu Kak Dewi. Ya, foto dulu. Foto dulu Kak. Berarti Agustus ya Kak? Lahiran Agustus ya? Agustus ya? Kak Dewi boleh agak atas. Makasih Bang. Ada yang senyum 3 jari Kak Dewi. 2 jari yang menang kan? Soleh. Ada yang di mana sini dong? 1, 2, 3. Makasih kepada Abang. Ade, mana Dewi? Foto Mbak Dewi. Ya keluar dulu ya, keluar dulu. Kenapa mundur dulu ya? Selamat malam teman-teman semuanya. Tak dulu. Yang udah keluar dulu yuk, yang udah keluar dulu. Oke teman-teman, kita keluar bareng-bareng. Tunggu 5 menit ya, tunggu 5 menit. Keluar dulu. Ayo dong yang situ, jalan. Woi, yang depan pintu. Soleh. Tar dulu. Ayo yang keluar dulu, jangan yang masuk dulu. Keluar dulu.
Handphonenya jaga. Ayo buat teman-teman. Jaga Kak Dewi dikit dong, satu bang, Mami Nola, 1, 2, 3. Ya, gua kali. Udah buru, cepet. Tar dulu, woi. Tar dulu, woi. Thank you. Tar dulu. Bang, izin bang, sama kak untuk kak 1, 2, 1, 2, satu lagi, 1, 2. Oke, makasih kak. Iya. Ntar ya, keluar dulu ya. Udah. Mas, tar dulu. Makasih ya. Mas Ari mana Mas Ari?